Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Pancasila dalam arus kajian sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan sebelumnya, perkenalkan kami ini terdiri dari kelompok yang bernama Candani Madu Perwitasari, Beta Nuriza Febrina, dan Nabila Novianti Wibowo. Langsung saja ya, kita ke slide pertama. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Yaitu yang pertama, kita akan membahas sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Yang kedua ada perumusan Pancasila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah sejarah Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu masa sebelum kemerdekaan adalah masa kristalisasi Pancasila karena benih-benih Pancasila sudah ada pada masa itu. Dengan adanya sistem pemerintahan, negara-negara yang menjajah Indonesia membuat masyarakat belajar tentang pemerintahan dan politik yang kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa untuk menyatukan masyarakat dan mendirikan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi nilai-nilai terbentuknya Pancasila sesuai dengan tujuan Pancasila itu sendiri, yaitu menyatukan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan merdekanya negara Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Oke. Sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Pancasila hakikatnya merupakan dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai alasan filosofis berdirinya suatu negara dan juga setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pertama nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, sebelum masa kemerdekaan ada masa kerajaan, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa penjajahan Jepang. Kita masuk ke masa kerajaan. Next. Di masa kerajaan, menurut Muhammad Yamin, berdirinya suatu negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia pernah disatukan dalam Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit sebagai negara yang menguasai Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang saya ambil ada 4. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Islam. Setelah itu ada masa Wali Songo. Pertama kita bahas Kerajaan Kutai. Pada Kerajaan Kutai, nilai-nilai Pancasila yang diambil adalah nilai ketuhanan yang dilaksanakan dengan memeluk agama Hindu. Yang kedua, nilai persatuan pengaplikasiannya yaitu wilayah kekuasaan hampir seluruh Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, nilai kerakyatan yang dapat dibuktikan dengan rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Lalu kita masuk ke Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit, sila pertama dibuktikan dengan adanya Seloka Persatuan Nasional berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Yang kedua ada nilai sila kedua, yaitu terjalinnya hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan lain. Yang ketiga nilai sila ketiga, yaitu dengan terwujudnya keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa. Keempat, nilai sila keempat dibuktikan terdapatnya semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai musyawarah mufakat. Dan yang kelima, nilai sila kelima terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu kita masuk ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ada 5 nilai sila yang diambil. Yang pertama, terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua, nilai sila kedua dengan terjalinnya hubungan dengan dinasti Marsha atau India dan terdapat ajaran Dharma. Yang ketiga, dengan menerapkan konsep negara kepulauan.
Yang keempat, yaitu dengan memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu, serta terdapat ajaran Mahaparini Nibbana Sutta. Dan yang terakhir, dengan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyat sangat makmur, terdapat ajaran Sigalopada Sutta. Lalu kita masuk ke kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, bangsa Indonesia sudah menerapkan nilai Pancasila. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, diterapkan oleh masyarakat Islam dengan keyakinan beragama bahwa Allah Maha Esa. Lalu di masa kerajaan Wali Songo, penerapan sila kedua diterapkan dengan cara menghapus sistem kasta dan perbudakan. Wali Songo pun berusaha mengaplikasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dengan cara berdakwah dari pulau ke pulau, salah satunya ada di Pulau Jawa. Lalu ada sila keempat diaplikasikan untuk mengatasi persengketaan dengan cara musyawarah, dan untuk sila kelima diterapkan masyarakat Islam dari zaman kerajaan hingga sekarang, yakni keadilan bagi seluruh umat Islam. Lalu kita masuk ke poin kedua, masa penjajahan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu kala. Awal mulanya kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasional dan bersatu untuk merdeka. Ada beberapa perlawanan seperti Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia tahun 1628 dan tahun 1929. Namun gagal, lalu ada disusul di Makassar juga dikuasai Kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah pemerintahan Hasanuddin, namun juga gagal. Lalu yang ketiga menyusul pula wilayah Banten di bawah pemimpin Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1684, gagal juga. Dan yang terakhir ada perlawanan Trunojoyo untuk di Jawa Timur pada akhir abad nampaknya juga tidak mampu meruntuhkan kekuasaan. Itu karena perlawanan bangsa Indonesia ini terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi, sehingga banyak mengalami kegagalan, sehingga juga banyak korban jiwa. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda dan juga negara-negara lain yang menjajah Indonesia. Namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah pada zaman itu, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Semua ini mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanah paksa tahun 1830 sampai 1870 dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat. Oke, next. Lalu di masa kebangkitan nasional. Pada awal kebangkitan nasional abad 20 di punggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur di Indonesia. Kebangkitan nasional tahun 1908, banyak muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu kedua, muncullah Sarekat Dagang Islam tahun 1909, kemudian diganti dengan Sarekat Islam tahun 1911 di bawah pemerintahan Hos Cokro Aminoto. Indis Partis tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Doros Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu pada tahun 1927 muncullah Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengan PNI yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh-tokoh lain. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada persatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka.
Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Lalu masih banyak pergerakan nasional lainnya yang bermunculan saat itu. Meskipun banyak muncul pergerakan nasional, akan tetapi masih ada penjajahan Jepang yang akan kita bahas. Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Lalu kita masuk ke penjajahan Jepang. Awalnya kedatangan pasukan Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Dengan propaganda Jepang memimpin Asia, saudara tua bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Jepang memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat setelah penghancuran Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Namun janji ini hanya untuk menarik atau mendapatkan simpati serta dukungan bangsa Indonesia. Kenyataannya pasukan Jepang tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa kolonial lain yang menjajah Indonesia. Malah perlakuan bangsa Jepang lebih menyengsarakan bangsa Indonesia. Sumber-sumber ekonomi semua dikontrol oleh Jepang. Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia, Jepang melihat adanya kemungkinan kesulitan dalam pemenuhan bahan pangan oleh karena itu Jepang melakukan perluasan area persawahan, penyuluhan pertanian, pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran barang, serta pengawasan terhadap hasil perkebunan. Penekanan seperti inilah ternyata membawa keuntungan pula bagi para pemuda Indonesia. Niat Jepang untuk membuat para pemuda itu patuh dengan ideologi tersebut, namun ternyata berbanding terbalik, para pemuda malah menanamkan semangat tersebut untuk melawan pasukan Jepang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandani. Oke, selanjutnya ada perumusan Pancasila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini akan membahas tentang sidang BPUPKI 1, sidang BPUPKI 2, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan sidang PPKI. Oke, yang pertama BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perumusan Pancasila berawal dari dilakukannya sidang BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 anggota yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan didampingi oleh Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua. Tugas BPUPKI untuk menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia serta mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara Indonesia, dan bidang lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Selanjutnya ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai hingga 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI pertama, para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda namun tetap memiliki persamaan yang didasari oleh gagasan penting bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Tokoh pembicara di dalam sidang BPUPKI yaitu Mr. Muhammad Yahmin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama dalam pidato singkat di hari pertama sidang BPUPKI, ada Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas untuk negara Indonesia. Isi dari kelima asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, lalu ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, sidang di hari kedua. Profesor Dr. Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Berikut ada 5 asas yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo. Yang pertama ada persatuan, kedua ada kekeluargaan, ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, keempat ada musyawarah, dan yang terakhir ada keadilan rakyat. Lalu pada sidang di hari terakhir, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai 5 asas yang merupakan bentuk satu kesatuan utuh atau disebut dengan Pancasila. Kemudian, rumusan tersebut ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga tepat pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan berikut ada 5 asas yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga ada mufakat atau demokrasi. Keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ada keutuhan yang berkebudayaan. Lalu ada sidang BPUPKI kedua. Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, Indonesia belum membuahkan rumusan tentang dasar negara atau kesepakatan terakhir. Oleh karena itu, untuk menampung saran serta usul yang diberikan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan 8 anggota lainnya. Terbentuknya panitia kecil tersebut menghasilkan rancangan kesepakatan bersama mengenai dasar negara yang disebut Piagam Jakarta oleh Mr. Muhammad Yamin yang berbunyi, keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI telah menyetujui rancangan susunan Undang-Undang Dasar Negara. Setelah sidang BPUPKI pertama dan kedua dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu selanjutnya ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI yang semulanya dibentuk oleh Jepang dan dijanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, dengan kekalahan Jepang memaksa untuk menyerah tanpa syarat terhadap sekutu, para pemimpin nasional segera mengambil keputusan politis penting berupa melepaskan diri dari bayangan kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa bantuan Jepang. Lalu yang terakhir ada sidang PPKI. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa utusan datang dari Indonesia bagian timur. Kedatangannya dikarenakan merasa keberatan dengan bunyi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menjadi sila pertama Pancasila. Sehingga pada sidang PPKI, Muhammad Hatta membujuk Ki Bagus Hadikusumo sebagai pemimpin Muhammadiyah agar bersedia menerima perubahan tersebut.
Sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno selaku pemimpin sidang sekaligus presiden pertama menetapkan atas sidang PPKI yang menghasilkan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berlaku secara sah. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia melalui proses proklamasi. Yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dengan tujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya selama MPR belum terbentuk. PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, sekarang membahas tentang sejarah Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Next. Next. Yang pertama ada masa Orde Lama. Di sini poin-poin pada masa Orde Lama adalah pada masa ini, masa di mana pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama pada sistem kenegaraan. Jadi pada masa ini, Pancasila menjadi sistem utama dalam mencari sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, pada periode 1945 sampai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Dan selanjutnya pada periode 1950 sampai 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Dan yang terakhir pada masa Orde Lama, pembubaran PKI sampai adanya pergerakan G30 SPKI yang tidak sama sekali mencerminkan nilai Pancasila sama sekali. Next. Selanjutnya ada masa era Orde Baru. Yang pertama, merosotnya kekuatan Soekarno setelah G30 SPKI karena Soekarno sangat otoriter pada masa ini. Lalu ada Super Semar yang dimana surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang ditunjukkan kepada Soeharto yang berisi satu, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan Panglima dan para angkatan. Ketiga, untuk melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab atas poin pertama dan kedua. Pada era Orde Baru ini merupakan periode pemerintahan yang paling stabil dalam pendapatan, tidak banyak bergejolak yang mengemuka. Dan pada era ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara yang berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Namun implementasi atau hasilnya mengecewakan, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Dan yang terakhir, pada masa Orde Baru, pada tahun 1997 menyebabkan perekonomian di Indonesia anjlok dan sampai menggulingkan presiden kita pada saat itu, yaitu Soeharto. Next. Dan yang terakhir ada era reformasi. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena Pancasila saat ini yaitu pasif terhadap tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya.
Dan yang terakhir adalah globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.